Ya cuman sama siswanya dijawab, ya gue nggak bodo amat, nggak peduli gue, kata dia gitu kan. Suasana makin panas, makin rusuh, pertengkaran mereka makin jadi, akhirnya Jonel kalap. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Gimana? Udah nonton video gue yang bela Porsche kemarin? Udah heboh belum? Kalau belum, kalian harus nonton video yang satu ini. Karena di video ini, kita bakal ngebahas sekali lagi masalah dari negara tetangga kita, yaitu Filipina. Kayak lagi banyak masalah gitu Filipina. Di Filipina ini sekarang, itu baru ada sebuah kasus pembunuhan, yang mana beritanya itu ya sampai ke Indonesia. Sosmed gue tuh isinya itu aja. Teman-teman gue pada nge-share itu semua. Mau tahu seperti apa kejadiannya? Klik like subscribe-nya dulu. Udah. Ok, ohem, okte. Ways. And world. Negara tetangga kita, yaitu Filipina, sekarang ini sedang menangani sebuah kasus. Yang mana kasusnya itu beritanya viral sampai Indonesia. Kasusnya adalah di mana seorang polisi menembak dua orang, yang mana dua orang ini adalah seorang ibu beserta anaknya, dan mereka berdua tewas seketika di tempat. Dan penembakan itu terjadi benar-benar hanya karena sebuah masalah yang sepele. Dan peristiwa ini terekam sangat jelas di dalam sebuah video amatir, yang mana video tersebut diambil sama salah satu saksi yang ada di tempat kejadian. Dan sekarang video itu sudah tersebar luas dalam jaringan internet. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Desember 2020, itu di Provinsi Tarlac, Filipina. Provinsi Tarlac sendiri nggak terlalu jauh lah dari ibu kota Filipina, Manila, itu sekitar 129 km. Kayak dari Jakarta ke Banten, kira-kira segitulah jauhnya. Si tersangka sendiri bernama Jonel Nuesca, yang mana dia adalah seorang polisi dengan jabatan sersan senior polisi. Dan korbannya adalah seorang ibu-ibu bernama Sonia Gregorio, itulah pokoknya, yang berusia 52 tahun, beserta anaknya Frank Gregorio, yang berusia 25 tahun. Masalah ini sebenarnya benar-benar sepele. Cuman gara-gara berisik. Jadi si Frank nih, dia nyalain boga sekitar jam 5 sore. Boga itu kayak mainan, bukan mainan siapa ya? Ya mungkin bisa dibilang mainan lah ya. Bentuknya tuh kayak meriam, cuman dibuatnya dari pipa PVC, pipa paralon. Nah itu kan bunyinya ntar itu pas dimainin, bunyinya tuh kayak meriam, kayak di Indonesia lah. Cuman kalau di Indonesia biasa pakai bambu betung gitu kan. Nah ini pakai pipa paralon. Dan itu biasanya dipakai buat perayaan tahun baru di sana. Nah mungkin ya, kayaknya si Frank ini mau nyalain itu nanti untuk tahun baruan. Sekarang dites dulu sama dia. Cuman salahnya ngetesnya jam 5 sore. Warga udah keberisikan, udah capek nih, pengen istirahat nih. Dia nyalain sore. Nah, karena keberisikan nih, salah satu warga sekitar nih yang namanya Elisa Nuesca, itu masih bocah lah sekitar 15 tahun, dateng ke Frank ini. Mungkin temenan atau kenal mereka ya. Cekcok, perkara berisik boga tadi nih. Cekcok lah dia, berantem. Cekcoknya ini kedengeran sampai ke rumahnya si Nuesca ini nih. Nah, kebetulan pas mereka lagi berantem, tiba-tiba bapaknya Elisa Nuesca, si Jonel Nuesca ini, baru pulang dari tugas. Bapaknya nih kan biasa tugas di laboratorium kejahatan polisi di kota Parañaque. Nah, baru pulang, denger anaknya cekcok mulut sama orang, disamperin lah sama bapaknya nih. Berarti dia baru pulang tugas, berarti statusnya waktu itu nggak bertugas dia ya, sedang tidak bertugas. Disamperin sama Jonel Nuesca ini. Bapaknya datang, bukannya keadaan makin tenang, damai, malah ributnya makin jadi. Kenapa? Ternyata keluarga si Gregorio sama Nuesca ini punya masalah tentang sengketa tanah. Ya biasalah, kalau misalnya tetangga berantem pasti merembet-merembet. Akhirnya dari masalah boga merembetlah ke masalah sengketa tanah. Pertengkaran makin jadi nih. Yang tadinya antar anak doang, sekarang orang tuanya ikut. Jonel Nuesca sama Sonia. Ini mereka ikutan berantem nih, jadi berempat nih. Jonel Nuesca sama anaknya, si Elisa Nuesca, terus Sonia sama anaknya si Frank. Makin rame mereka berantem, makin rame mereka cekcok mulut, tetangga nongol semua. Biasalah. Nah, mereka nongol semua nih, keluar ngeliatin, ada apa sih, kayak gitu kan. Nah, si Jonel Nuesca nih, mungkin naluri bapaknya nih keluar kali ya. Dia mau ngebela anaknya mungkin.
mau ditariknya si Frank ini. Mau ditarik, mau dihukum mungkin, mau dikasih pelajaran mungkin, masalah yang boga-boga tadi kan. Nah, si Sonya dengan naluri ibunya, dia langsung meluk si Frank. Dipeluknya erat-erat. Sampai si Jonel sama si Elisa mau narik pun nggak bisa. Sonya nih nggak mau anaknya sampai kenapa-napa sama si Jonel. Mau diomelin, mau apa, ya nggak rela lah. Nggak, mana ada orang tua rela ngeliat anaknya diomelin sama orang tua lain. Makin adu mulut nih. Akhirnya sempat terlontar omongan dari si Elisa ini, dia bilang, "Bapak gua polisi." Kayak gitulah. Ngomong kayak gitu. Ya cuman sama si Sonya dijawab, "Ya gua nggak bodo amat, nggak peduli gua," kata dia gitu kan. Suasana makin panas, makin rusuh, pertengkaran mereka makin jadi. Akhirnya Jonel kalap. Dia gelap mata, dia ngeluarin senjata, ditembaknya dua orang itu. Dia nembak Sonya sama Frank benar-benar dari jarak dekat. Pertama ditembaknya Sonya, ceder, mati di tempat. Habis itu nembak Frank, ceder, mati juga di tempat. Selesai? Belum. Mereka dua-dua mati, ditembaknya sekali lagi Sonya. Ceder. Mati semua. Yang ngerekam video pun nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa teriak, lari. Video selesai. Setelah mereka berdua, si Sonya sama Frank ini mati, tergeletak gitu aja di atas tanah. Jonel sama anaknya nih, pergi gitu aja. Bener-bener pergi gitu aja, kayak nggak ada apa-apaan. Kayak dia nggak habis ngapa-ngapain, mati. Pergi gitu aja udah. Detail lagi, penembakan itu terjadi pada pukul 17.10. Terus, kasusnya itu dilaporkan ke kepolisian Paniqui, itu sekitar 17.30, sekitar jam setengah 6 lah. Cuman, untungnya si Jonel ini masih ada tabiat baik. Jam 18.19, Jonel ini dengan sukarela, dengan lapang dada, dia melaporkan dirinya sendiri kepada kepolisian. Dan akhirnya, sekarang Jonel pun sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Menurut De Bolsinas ini adalah kepala kepolisian PNP atau Philippine National Police. Itu dia sudah memastikan kali ini nggak akan ada toleransi atau maklum gitulah buat si Jonel Nuesca ini. Toleransi? Kok ada toleransi? Iya, karena ternyata sebelum kasus ini, Jonel Nuesca ini udah punya 6 kasus dalam kurun waktu 10 tahun pelayanannya sebagai polisi. Yang mana kasus itu tergolong pelanggaran berat. Adapun kasus-kasusnya itu adalah satu, pengabaian tugas yang serius. Nggak diceritain tugas yang serius itu kayak apa, cuman itu masuk kasus dia. Yang kedua, penolakan untuk menjalani tes narkoba. Nah, berarti ada kemungkinan dia pakai narkoba dong. Yang ketiga, kasus administratif. Ini juga nggak dijelasin seperti apa. Yang keempat, skorsing. Dan duanya lagi, itu pembunuhan. Cuman 2 kasus pembunuhan dia ini dibatalkan karena alasannya buktinya nggak komplit. Buktinya nggak cukup. Nah, dan untuk kasus pembunuhan yang ini, sudah sangat dipastikan dia nggak akan dimaafin. Karena buktinya jelas-jelas dialah yang menembak 2 orang tadi. Dia mau ngelak gimana lagi? Di videonya udah tergambar jelas muka dia sama muka anaknya, kan nggak mungkin kalau dia ngelak lagi kan. Dan karena kasus ini, akhirnya sekarang negara Filipina diramaikan dengan tagar hashtag Justice for Sonia Gregorio dan juga hashtag Stop the Killings PH. PH nih kayaknya Filipina deh. Kenapa ada hashtag itu? Hashtag itu dibuat karena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh polisi di Filipina itu udah tergolong banyak. Terlebih lagi, dengan adanya perang narkoba di sana, itu ya makin banyak aja korban-korban pembunuhan yang dilakukan oleh polisi. Karena perang narkoba ini, Presiden Filipina yang bernama Rodrigo Duterte itu benar-benar memberikan perlindungan penuh kepada pihak kepolisian. Jadi kayak misalnya kalau misalnya polisi ngebunuh orang gitu kan, lu kenapa ngebunuh orang? Tugas bos. Ya udah. Lu kenapa bunuh orang? Dia pengedar bos. Ya udah. Jadi kayak gitu. Dan karena perang narkoba ini sudah tercatat lebih dari 5.000 orang korban dari pembunuhan polisi. Yang mana itu terhitung dari awal Presiden Rodrigo Duterte ini menjabat sebagai presiden. Itu dari tahun 2016. Karena memang seperti itu. Dan gue dengar kabar emang katanya di Filipina kalau misalnya ada pengedar narkoba di pinggir jalan, itu ya ditembak langsung di sana. Nggak kayak di sini kan ditangkap dulu, diproses dulu, ditanya-tanyain dulu, masuk berita dulu. Kalau di sana nggak, ya main tembak aja, jeter, udah kelar, mati. Mau dia yang pengedar kelas kakap atau kelas jalanan, ya sama hukumannya, ditembak, mati, kelar. Dan si anak, Elisa Nuesca, itu kabarnya menjadi korban bulian netizen sekarang. Karena netizen menganggap bahwa peristiwa ini terjadi ya karena dia. Kalau dia nggak nyerang duluan, kalau dia misalnya nggak ngomong dengan arogan, ya bapaknya nggak akan terkompor. Karena terus-terusan menjadi bahan bulian netizen, akhirnya sekarang pun Elisa Nuesca ini udah minta maaf di fanpage-nya yang di Facebook. Cuman nggak tahu nih fanpage-nya itu asli buatan dia atau bukan. Tapi yang pasti di situ dia udah membuat pernyataan minta maaf. Cuman tetap permintaan maafnya nih ngeselin. Si Elisa Nuesca ini tetap nyalahin si
So-nya, si Elisanya ini bilang, the Lola is so annoying. Lola itu artinya nenek dalam bahasa Filipin. Jadi kata dia, nenek-nenek itu nyebelin gitu kata dia. Makanya dia minta maaf tapi ngeselin. Gimana itu ceritanya? So, itu tadi sebuah masalah yang lagi dihadapi sama negara tetangga kita, Filipina, yang, aduh, gua nggak habis pikir sih. Polisi yang harusnya melindungi masyarakat, itu malah ngebunuh masyarakat. Buat kalian yang pernah lihat videonya, aduh, gue aja pas lihat videonya tuh, pas nembaknya tuh, aduh, shit, bro, itu bener-bener jejak di film. So, terima kasih buat udah menonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian bisa DM gue di situ buat ide-ide atau ya mau sekedar komen kritik, silahkan, nggak apa-apa. Dan jangan lupa nonton segmen video gue yang lain di On OK dan What People Need. So, see you next video. Ciao.